kuda-kuda tu nak kena pastikan Oh, kira betul. lutut ni masa Yes. kena bengkok sikit. Halo, Assalamualaikum geng. Ramai gila marah aku pasal curi buah. Pemanen seperti ini nggak usah dipakai lagi, soalnya merugikan pemilik. Jangan asal komen ya. Udah, malam makan kat rumah saya lah. Orang Malaysia itu malas, tak mau bekerja di kebun, tak mau penat-penat. Benarkah itu semua? Tetapi faktanya tidak benar, sahabatku semua. Di edisi video kali ini saya akan mereaksi tentang pekerjaan-pekerjaan berat yang katanya, ya kan, orang Malaysia itu tidak mau bekerja berat, tidak mau bekerja kebun. Padahal itu pernyataan salah semua. Orang Malaysia justru sangat rajin-rajin. Sebelum ada tenaga kerja Indonesia, kemudian tenaga kerja asing yang sekarang bekerja di perkebunan sawit, dulu orang Malaysia semuanya itu dikerjakan sendiri. Ini pun saya juga dapat tahu dari cerita sahabat saya yang ada di Malaysia. Jadi sering sembang-sembang, dari sering sembang-sembang inilah saya tahu semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya sahabatku semua? Alhamdulillah hari ini Ramadan lagi di Malaysia. Tapi nggak apa-apa, suatu saat mudah-mudahan bisa kumpul sama keluarga. Di edisi video kali ini teman-temanku semua, saya ingin menceritakan tentang suasana kehidupan yang ada di Malaysia. Benarkah orang-orang di Malaysia itu tidak mau bekerja berat, kerjanya ingin di AC ya kan, atau kerja kantoran? Tapi pada faktanya tidak semuanya seperti itu. Orang Malaysia yang bekerja di perkebunan juga banyak, bahkan mereka merupakan salah satu ahlinya ya, atau salah satu orang yang tahu tentang perkebunan, seperti dari menanam sawit hingga pemupukan hingga caranya memanen atau cara mengangkat sawit itu dilakukan secara sendiri. Jadi sebelum ramai ya kan tenaga kerja asing datang ke Malaysia, dulu-dulunya itu dilakukan semua serba mandiri oleh orang-orang Malaysia sendiri. Maka tak heran kalau sekarang orang-orang yang di Malaysia yang punya kebun luas, mereka sudah tidak bekerja, ya karena mereka sudah punya anak buah atau punya pekerja. Bekerja di perkebunan sawit yang ada di Malaysia itu juga berbeda sahabatku semua dengan di Indonesia. Kalau di Indonesia, kalau ambil buahnya itu kan tidak boleh turun pelepah. Tapi kalau di Malaysia, turun pelepah, turun buah. Dan kerja di Malaysia itu intinya yang rajin pasti akan dapat duit banyak kalau kerja di perkebunan kelapa sawit. Dan di edisi video kali ini saya juga sangat kagum ya dengan perilaku bos Malaysia ketika melayan tenaga kerja Indonesia yang bekerja di Malaysia dengan sebegitu baiknya. Seperti apa tentang kehidupan suasana di Malaysia, dan inilah orang Malaysia luar biasa di dalam bekerja di sektor perkebunan kelapa sawit. Jadi jangan sering salah paham ya kan, katanya orang Malaysia tidak mau kerja panas-panasan, katanya orang Malaysia tidak mau kerja di kebun, itu semuanya salah. Dan ini bukti dari videonya, kita reaksi bersama-sama. Senior Anda panen sawit. Untuk apa senior kalau malas bekerja? Di mana-mana perusahaan kelapa sawit di Malaysia tidak mengutamakan yang namanya pemanen senior. Betul, Tetapi mereka lebih mengutamakan dan lebih mencari pemanen yang rajin dan niatnya betul-betul mau bekerja. Meskipun orang itu baru belajar panen hari ini, mereka tetap diterima panen sawit di Malaysia, di PT di Malaysia. Mereka tidak mengutamakan yang senior-senior. Pemanen seperti ini nggak usah dipakai lagi, soalnya merugikan pemilik. Jangan asal komen ya. Selagi kita bekerja mengikut peraturan yang diberikan oleh si pemilik kebun, selagi itu tidak merugikan siapa-siapa. Berbeda kalau disuruh panen buaya masak, tetapi kita menurunkan buaya muda, itu namanya merugikan. Betul mas, setiap negara punya aturan berbeda-beda. Kalau di Malaysia turun buah turun pelepah. Jadi jangan dianggap sesat ya sahabatku semua. Oke guys, jadi kalau di Malaysia itu pelepah kuning ada dua jenis ya. Ada yang keras dan ada juga yang tidak keras. Nah, kalau di video ini contohnya pelepah kuning yang tidak keras guys. Jadi cara membedakannya itu, kalau yang tidak keras di pelepahnya warna putih guys. Kalau yang keras itu ada warna kuning-kuningnya. Saya Hamdan Wahid, saya bekerja di Malaysia. Saya penghasilan di sini dapat 3.000 kalau dapat buah. Saya dari Indonesia, saya punya
keluarga sana dekat Indonesia. Saya merantau ke Malaysia Semangat sampai Mas. 6 tahun. Balik cuti 2 tahun lagi mari sini. Kadang-kadang saya sini penat, tapi demi masa depan bini dan keluarga tak ada rasa lelah. Semangat Mas. Oh, bawa. Ini Hadli punya sabit the best. Turun buah, turun pelepah. Itulah cara memanen buah sawit yang ada di Malaysia. Dan ini yang memanen adalah orang Malaysia sendiri, sahabatku semua. Kita bisa lihat skillnya seperti apa. Bukan kaleng-kaleng. Jadi orang yang ada di Malaysia itu juga sudah terbiasa memanen buah kelapa sawit, sahabatku semua. Kita bisa lihat kan, skillnya luar biasa. Bagi yang tidak terbiasa, nampaknya sangat sulit. Tapi kalau sudah yang terbiasa, ini merupakan hal yang sangat mudah. Pak Cik meskipun usianya sudah tidak muda lagi, justru Pak Cik inilah masternya pemanen kelapa sawit. Senior. Turun buah, turun pelepah. Itulah cara memanen buah kelapa sawit yang ada di Malaysia. Cara ini kalau di Indonesia dianggap sesat. Katanya bisa merusak pohon buah kelapa sawit. Tapi kalau di Malaysia justru pelepahnya harus diturunkan supaya tidak banyak makan nutrisi. Hebat, luar biasa Pak Cik. Besar bukan main kelapa sawitnya. Oke, hai planters, so pada hari ini saya mau cerita dengan kamu tentang penjagaan rumpai di ladang kelapa sawit kita. Oke, apa rumpai yang paling famous di kebun kelapa sawit kita? Kakaknya pun Dapat luar tahu. biasa ya. Oke, ini adalah rumpai yang paling famous di kelapa sawit kita, atau orang panggil dia Nephrolipis, ataupun kampung-kampung orang panggil dia paku pakis. Nah, ada kebaikan dan keburukan juga nih guys kalau kita punya kebun terlalu bersih. Oke, kebaikan pertama, kita punya kebun tuh kelihatan kemas. Yang kedua, akan memudahkan kita punya pekerjaan seperti membaja, seperti pungut biji lerai, ataupun menembak buah. Kita mau raun kebun pun, tengok jalan pun senang. Oke, tapi keburukannya pula kalau kita punya kebun ini terlalu bersih, sampaikan tiada langsung rumput kamu nampak biar satu. Oke, keburukan pertama adalah kamu punya tanah kering. Oke, keburukan kedua pula kamu punya buah tuh akan jadi ringan. Kenapa jadi ringan? Sebab kamu punya tanah tuh terlalu kering dan tiada kelembapan. Jadi dia akan efek kepada kita punya pokok juga sebenarnya. Oke, dan keburukan terakhir adalah sekiranya tiada sudah rumput di kebun kamu nih, oke, kamu punya pokok akan kena serang serangga. Oke, kenapa? Sepatutnya bila ada rumpai-rumpai di kebun kamu nih, serangga-serangga tuh dia akan datang ke rumpai tahu, akan datang ke rumput kamu, paku pakis. Oke, tapi kalau kamu punya kebun pula terlalu bersih, of course dia akan menyerang kepada kita punya pokok kelapa sawit. Sebab kita banyak kena penyakit ulat daun. Menjaga kita punya kebersihan kebun pun sangat penting, tapi jangan juga lah terlalu bersih. Oke, kesian nanti kita punya pokok sawit sini kalau tanah terlalu kering. Oke, jadi itu saja daripada saya. Ingat sawit, ingat kami. Bye-bye. Luar biasa penjelasan dari kakaknya. Halo, Assalamualaikum geng. Ramai gila marah aku pasal curi buah tu kan. Maksudnya, apa pelepah tu jangan terlalu habis sangat. Perlu ada pelepah bawah tu, betul. Paling tidak, bawah buah tu kena ada 1-2 pelepah. Sekarang ni maksud aku curi buah macam mana aku tunjuk Contoh tak ada lah. Okey, sekarang contoh macam ni kan. Macam mana aku nak cakap kadang orang suka, itulah, nak tunjuk curi buah ni tak ada yang curi buah lah budak aku. Aduh, macam mana dia curi buah tak ada contoh lah. Okey, senang kata macam ni lah. Okey, ni ada buah kan. Ada buah. Okey, kau potong, biasanya kita akan potong sini, kita ambil buah. Ini yang curi buah, dia jenis curi itu, buah jatuh. Okey, pelepah tinggal. Nanti akan datang, naik lagi, kan? Dia curi buah lagi, pelepah tinggal. Makin lama, pelepah makin banyak. Kan? Jadi nanti penghasilan tu macam mana? Kita dah baja, tapi apa baja tu ke pelepah, gitulah. Bahasa kasarnya macam tu.
Bukannya aku masuk aku suruh togel. Ni kalau hari tu ada buah sini, ini aku togel, ini aku togel. Tak, maksudnya memang kita nak ambil ni, kita buang ni. Jadi kita ambil ni je. Jadi yang lain-lain kan boleh naik ke atas. Baja je kan naik ke buah gitulah. Tapi kalau silap juga kita mohon maaf. Memang gitu style kita motong macam ni lah. Kita akan tinggal pepah macam tu kan. Masa aku cari buah, dia main ambil buah je. Jadi nanti dah nak ambil buah lagi. Lepas tu banyak, ada yang melempai lagi pisang akan datang nak potong macam mana kan. Itu pendapat saya, pendapat kami semua. Jadi kalau salah silap, kami mohon maaf. Apa pun terima kasih pada yang komen. Yang marah pun tak apa. Biar tersentak sikit aku ni kan. Yang bagi pendapat pun alhamdulillah terima kasih. Aku faham korang bukan marah. Korang bagi pendapat. Melontarkan apa komen-komen yang membina. Bagus. Ni. Okay, so hari ni saya menjaga buah dengan tadi abang menaiki lori perang zaman Jepun. Lori perang zaman Jepun. So, jumpa nanti. Dan inilah anak muda Malaysia. So sekarang kita ada dekat Pekan Juntai. Kita pergi beli air. Kita beli air. Dan mas-masnya mau pergi ke kebun. Kata siapa orang Malaysia tidak mau bekerja di kebun, itu salah. Banyak sahabat-sahabat kita dari Malaysia bekerja di perkebunan Malaysia. Kita angkat. Pakai pengaman dulu mas. Lihat anak muda daripada Malaysia biasa mengangkat sawit, sahabatku semua. Setiap pekerjaan itu pasti istilahnya apa ya? Maksudnya setiap pekerjaan itu merupakan salah satu itu ya, hobi orang masing-masing. Jadi kalau hobinya berkebun, seberat apapun kerja tersebut, maka akan terasa ringan. Dan kita bisa lihat sendiri, anak muda di Malaysia pun juga kerja kebun nggak masalah. Dan jangan dikira kalau kerja di perkebunan kelapa sawit seperti ini murah, mahal. Video tadi kan orang Indonesia kerja di perkebunan kelapa sawit, gajinya bisa 10 juta atau 3.000 ringgit. Udah besar itu kalau di Indonesia 10 juta atau 3.000 ringgit. Udah menjadi pegawai negeri sipil. Bahkan PNS pun tidak bisa dapat gaji sebesar itu. Justru kerja seperti inilah yang gajinya yang mahal, sahabat semua. Dapat 3.000 kadang lebih. Mantap mas, semangat mas, luar biasa. Nampak kayaknya berat kan, tapi kalau semua itu dilakukan dengan hati senang dan sudah terbiasa, Jangan tinggal pun biji. tidak akan Biji pun terasa berat. salah satu rezeki kita. Betul mas. Sudah sampai, tinggal timbang sawitnya. Kawah mas. 420. Pada faktanya orang Malaysia ahlinya bekerja di kebun. Jadi kalau ada berita yang kadang-kadang tidak sesuai fakta itu malu kan. Kalau kita lihat faktanya seperti ini, orang-orang di Malaysia itu ya dulunya mereka juga terbiasa bekerja di kebun. Sampai sekarang pun masih banyak orang yang bekerja di kebun. Bahkan masih banyak yang kebunnya dirawat dengan secara sendiri. Itu masih banyak.
Contoh kecilnya, saya punya kawan juga kebunnya dirawat sendiri. Kalaupun mereka sibuk atau istilahnya tidak sempat merawat, baru kadang-kadang dipanggilkan lah upah, ya kan, pekerja dari luar, kemudian disuruh merawat. Tapi kalau tidak busy, ya dikerjakan dengan secara sendiri, karena mereka sudah terbiasa kerja di perkebunan kelapa sawit. Kemudian hari ini saya juga akan mereaksi tentang kehidupan suasana TKI yang bekerja di Malaysia. Saya juga amat sangat kagum ya kebaikan bos daripada Malaysia ketika TKI di Malaysia diperlakukan sedemikian. Kita simak dan kita reaksi videonya. Today, malam makan kat rumah saya lah. Oh, masak ikan itu Ali, ikan patong tu. Jadi bagi tahu yang lain lah. Masya Okey, Allah. Ikan patong. Itu Ali angkat balik, cuma panggil budak siang saja. Tak sempat nak masak. Oh. Ini Ali kita kasih masak. Hujan lagi. Setiap kali buat makan-makan mesti hujannya. Ni ayam kasih perap dulu. Hujan lebat. Macam semua sudah sampai. Anaknya sendiri. Okey, ikan kasih kerak. Sini tengah goreng dah. Ini ikan kepal ni mesti kena cukup garing. Masak dengan sambal baru sedap. Oh, ini sudah cun-cun ya. Sambil goreng ikan, kita kasih masak sambal dulu. Kita ada chef besar ini Ali. Okey, masak nasi dulu. Siap dimasakin bosnya ya. Siap goreng ikan, kita goreng ayam. Ini ayam sudah perap tadi. Kita kasih sebok kunyit sikit. Terbaik bos daripada Malaysia. Oi, makin lebat ni. Adik sudah slow. Sekarang kau lebat dah. Mantap, hujan-hujan, masakan panas. Oh, ikan sambal. Nyami. Itu dia sambal ikan patong. Ni mok tapau kasih gemuk. Gemuk sudah mau pergi. Oh, dia ada appointment lain. Sudah kau mah? Wah. 3天我都过了。 Ya, setia lah. Okey ah. Okey, ini tapau kasih gemuk. Okey ah. 聽講你多咗來， Tengok ngit tu lah ya. 講啦，看到嗎？ Esok baru dia balik. Ayam goreng sudah satu rau lagi. Oh. Semua sudah sampai. Ogi belum sampai. Nasi masak. Oi, mantap. Nasi sudah masak. Ayam siap, balik. Kasih satu luang ayam. Masya Allah. Okey, boleh makan sudah. Malam ni makan lamai-lamai lagi. Gemuk sudah tak sempat sebab dia ada appointment. So Gemuk dengan Nana sudah pergi. Tinggal kita orang sajalah makan. Tengok. Sambal ikan patong, ayam goreng dengan apa ni, timun. Seperti keluarga sendiri sahabat semua. Kasih habis nasi. Jangan simpan. Oh, kasih habis. Siang okey mah boy? Okey. Okey ah. Sedap ah. Hati. Okey ah. Masya Allah. Very good lah. Very good ah. Aduh. Ikan patong goreng kering masak sambal memang padu. Memang padu, benar-benar nyami. Okey ah, okey. Mantap ah. Wah, boleh tambah. tambah banyak sedap kok. Banyak sedap ah. Saya sudah gemuk. Ayu, lagi tambah tengok. Oh yo. Wow. Nasi sikit lah. Tambah sikit lah. Campur nasi pada siap. Okey. Cukup. Ini ikan kepal sambal memang sedap. Wah, ahung tai pun tambah. Ikan patong banyak sedap pun. Ikan patong sedap kan. Semua tambah dia. Kata masnya banyak sedap. Cukup lah you orang. Cukup. Semua sudah kenyang tengok. Wah, licin lah. Terbaik. Ikan tu mau. Okey, lepas makan, dia orang balik dah. Bye-bye. Okey, slow. Okey, mampu. Xiao xing ah.
kebaikan bos daripada Malaysia ketika TKI bekerja di perkebunannya sangat dilayan begitu baik dengan bos daripada Malaysia. Bahkan sampai-sampai bosnya memasakkan sendiri ya, kemudian dipanggil untuk makan bersama-sama. Jadi hubungan mesra terjalin antara pekerja dan bos seperti layaknya anaknya sendiri, seperti keluarga sendiri. Jadi tentunya hal seperti itu pasti juga membuat saya sangat senang ya ketika sahabat-sahabat tenaga kerja Indonesia di Malaysia, kemudian kerja di Malaysia mendapat bos yang begitu sangat baik. Saya pun juga ikut merasakan kebahagiaan tersebut. Dan tentunya setiap mana-mana orang yang merantau di negara orang pasti punya cerita dan pengalaman berbeda-beda. Tetapi dari video ini kita juga bisa melihat ya, banyak orang baik di Malaysia, banyak bos-bos baik yang di Malaysia ketika TKI kerja di sini dilayan dengan sepenuh hati seperti layaknya keluarga sendiri. Banyak orang baik di Malaysia yang mungkin kadang-kadang tidak terlihat di dalam media sosial ya, karena mungkin mereka kadang-kadang ya jarang membuat video. Tetapi kalau bos Alex ini, beliau juga seorang bos perkebunan di Duri, bos perkebunan, entar sahabatku semua. Dia juga seorang bos yang mempunyai perkebunan pohon buah durian. Itu maksud saya, sampai mikirnya agak panjang. Dan beliau pekerjanya itu orang Indonesia. Dan ketika beliau membuat video-video bekerja dan juga beristirahat bersama anak buahnya, itu begitu sangat mesra dan luar biasa. Oke, cukup sampai di sini dulu videonya. Semoga video ini juga bisa memberikan informasi dan hiburan buat para sahabatku semua. Tentunya jika suka dengan videonya Bang Toha Channel, silahkan tekan tombol merahnya, subscribe, like, komen, dan bagikan ke sahabat Anda semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.